gunakanlah waktu dan hidup kalian sebaik-baiknya. Karena hidup gak datang 2 kali dan hanya sementara. Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Charliana Besari kembali menyapa kalian dalam GES Galasta Universal Podcast. Nah, untuk episode kedua kali ini kami mengundang kakak kelas kami yaitu Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Hai Charlie, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya teman-teman. Oke, kondisi pandemi saat ini tentunya pasti berbeda ya dengan kondisi normal seperti biasanya, apalagi dari sistem pembelajaran para siswa. Nah, dari itu kita mengulas perasaan siswa mengenai pembelajaran jarak jauh. Oke. Untuk Kak Aulia nih, nah saat awal pandemi kan pastinya kaget ya, dan otomatis kegiatan belajar itu berubah menjadi daring atau yang sering kita sebut dengan PJJ. Kalau perasaan Kak Aulia saat itu gimana sih? Oke, kalau dibilang kaget sih nggak kaget, justru sejujurnya aku malah seneng banget. Karena apa? Akhirnya aku bisa ngerasain pembelajaran dari rumah, nggak terpaku, nggak kaku di sekolahan gitu kan. Karena informasi awalnya kan cuma 2 minggu, nggak sampai 2 tahun. Oke, awalnya informasinya cuma 2 minggu ya. Akhirnya sampai kelas 12 2 nih. tahun. Oke. Saya dulu juga merasakan seperti itu Kak, dari kelas 9 SMP dan saya sudah ke akhirnya kelas 11 SMA. 11 SMA nih. Dan saya merasakan saya tuh belum terlalu kenal sama teman-teman saya sendiri yang di SMA gitu. Kalau Kasian Kak banget. sendiri gimana? Udah kenal sih, karena kan kelas 10 awal kan udah ketemu sama teman-teman, luring di sekolahan. Jadi kan udah saling ketemu, udah saling kenal. Oke. Terus mungkin yang nonton ada yang belum tahu nih sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita. Mungkin bisa diceritakan Kak Aulia untuk sistemnya? Mungkin medianya yang digunakan di SMA kita ya. Oke, media yang digunakan di SMA kita tuh ada 2 nih. Ada Google Classroom sama ada Google Meet. Nah, awalnya tuh kita bener-bener cuma pakai Google Classroom. Yang mana isinya di Google Classroom tuh bener-bener cuma tugas doang. Jadi ya gimana ya, rasanya kayak malah beban banget. Tapi 2 minggu pertama tuh masih enjoy, happy aja gitu. Tapi lama-kelamaan juga bosen juga kan, beban juga, kok cuma tugas, nggak ada perkembangan nih dalam pelajaran, dalam akademik gitu kan. Wih, ternyata beragam juga ya dalam Enggak sih, enggak beragam, cuma cuma 2. Cuma 2 ya teman-teman. Ingat cuma 2. Jadi cuma Google Classroom dan juga Google Classmeet. Nah, menurut Kak Aulia itu apakah itu worth it buat pembelajaran para siswa? Ya kan udah dibilang awalnya aku enjoy aja, nggak mikirin pembelajaran sama sekali, nggak mikirin worth it apa enggaknya, efektif apa enggaknya. Tapi kan sekarang aku udah kelas 12, mikirnya juga udah buat ke depan ya. Jadi menurut aku Google Classroom, Google Meet itu sama sekali nggak efektif buat pembelajaran di sekolah, pembelajaran jarak jauh kayak gini. Apalagi kita pakai Google Meet juga tetap diberi tugas. Jadi pembelajaran jarak jauh tuh isinya juga cuma tugas, nggak ada pelajaran yang diberikan dari guru gitu loh. Oh iya, berarti menurut Kak Aulia tuh harus sebisa mungkin memaksimalkan pembelajaran yang dalam keadaan seperti ini ya. Karena Kak Aulia ini juga ternyata sudah kelas 12 SMA dan sebentar lagi apakah lulus? Iya, lulus dong. Iya, lulus. Doain UGM ya Kak. Amin. Oke, UGM. Ditandain ya mukanya UGM nih. UI, saya UI. UI, oke. Depok. Oke, Kak Aulia, waktu masih PJJ kan pernah ada nih pembelajaran melalui Google Classmeet ya. Google Meet, Kak. Google Meet. Oh iya, Google Meet. Walaupun kalau nggak salah itu sekitar waktunya 45 menit per mapel. Nah, menurut pendapat Kak Aulia itu gimana sih tentang hal tersebut? Mengingat banyak pelajar yang belum mendapatkan subsidi kuota pelajar. Oke. Ya sekitar 45 menit sih saat itu. Mengenai yang dibicarakan belum mendapat subsidi kuota dari pemerintah, ya emang bener, awalnya kan kita beli kuota sendiri. Iya. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu relate sama pertanyaan itu ya, karena gimana sih, alhamdulillahnya rumahku nggak pelosok-pelosok banget, jadi nggak susah sinyal banget gitu. Terus di rumah juga udah ada wifi, jadi udah ada fasilitas yang memadai. Tapi bisa aku ceritain dari keluh kesah teman-temanku yang rumahnya tuh susah sinyal, seperti sebut merek aja ya. Oke. Di Girimu ya, di
Kali Bawang di Samigalo, kan teman-temanku banyak di rumah yang di situ. Berarti Kak Aulia bertanya sama teman-temannya yang daerah tersebut? Enggak sih, enggak bertanya, mereka cerita. Oh, mereka cerita langsung bahwa ternyata mereka juga kesusahan dalam sinyal ya, Kak? Oke. Gitu. Terus enggak semua keluarga siswa itu ekonominya tuh di atas rata-rata juga kan. Jadi untuk beli kuota aja mereka juga harus nabung dulu. Jadi kan sedih ya. Jadi sedih aku banget. harus bersyukur banget udah diberi fasilitas yang memadai. Jadi harus digunakan semaksimal mungkin. Iya, benar banget. Tapi kita juga pernah dapat nih kuota dari pemerintah ya. Akhirnya Iya, dapat. Kan? Akhirnya dapat nih teman-teman. Tapi semenjak terus ada 50%, itu kan udah nggak dapat lagi kan? Iya, nggak dapat lagi karena kita sudah tatap muka ya sama guru-guru. Tapi walaupun cuma 50% nih teman-teman. Jadi kuota subsidi dari pemerintah itu diberhentikan. Ya, benar banget. Oh iya, sekolah kita kan pernah nerapin tatap muka ya, walaupun 50%, terus jadi 100%, dan sekarang akhirnya lagi 50% lagi. Nggak ngerti lagi sih. Iya, menurut Kak Aulia itu lebih nyaman pembelajaran yang gimana sih? Yang 50 atau yang 100% nih? Oke, perbedaan 50% dan 100% tentu dari jumlah siswa yang ada di kelas ya. 50% cuma setengahnya, 100% seluruh siswa. 50% tuh sama sekali nggak ada, menurut aku nih nggak ada daya saingnya kompetisinya. Tapi 100% tuh kayak kan merasa berbeda dari kelas ya. Kan semuanya masuk ya. Jadi ada jiwa kompetisinya tuh ada, lebih berasa gitu ya semangatnya. Nah, jadi aku merasa lebih efektif, lebih worth it, lebih nyaman sama dengan pembelajaran tatap muka 100%. Ya, betul banget. Tapi, bentar Kak. Oke. Kita nggak bisa egois karena saat ini COVID lagi melonjak. Ya, tambahnya Omikron ini. Oh iya, kita nggak bisa menantang Omikron tersebut, menantang COVID tersebut. Jadi kita harus tetap mentingin kesehatan juga. Jadi kita ya udahlah 50% lagi. Berarti lebih seneng yang 100% banget. Karena kita bisa bertemu sama teman-teman yang lain satu kelas. Kalau 50% penuh, itu cuma setengahnya aja ya, Kak. Jadi kayak kita tuh merasa bahwa dua kelas itu loh. Walaupun satu kelas jadi dua kelas rasanya siang itu. Pagi gitu kan. Jadi siang pagi siang gitu. Sore juga. Oh iya benar. Gitu, oke. Nah, itu tadi sebuah isi curhatan dari Kak Aulia yang mewakili semua pelajar. Nah, mungkin dari Kak Aulia ada tambahan ataupun masukan untuk pesan yang buat yang nonton, terutama para pelajar? Oke, aku ada sedikit pesan buat kalian, yaitu gunakanlah waktu dan hidup kalian sebaik-baiknya. Karena hidup nggak datang 2 kali dan hanya sementara. Terus aku ada kutipan nih Kak, dari buku yang berjudul Winter in Tokyo, yang mana kenapa kita harus takut gelap kalau akan ada banyak hal indah yang muncul hanya sewaktu gelap saja. Ya, benar banget nih. Jadi kita itu nggak perlu takut gelap ya, karena nanti keindahan itu bakal datang di waktu gelap juga. Iya kan, nggak semuanya hal indah itu datang di waktu yang terang. Akan ada muncul di waktu yang gelap saja. Iya, benar banget. Tapi kalau saya tuh takut gelap sih sebenarnya. Ya. Kenapa takut gelap, Kak? Kalau mati listrik itu loh, susah sinyal, susah wifi, terus kayak di rumah sendirian, nggak punya teman. Sedangkan saya anak tunggal loh di rumah tuh. Ya, kayak ngerasa nggak punya ayang ya Kak? Iya, nggak punya. Nggak ada yang ngechat gitu ya? Nggak ada. Kalau Kakak sendiri ada nggak? Nggak ada. Kelas 12. Oh, kelas 12 fokus belajar. Oke, UGM ya. Okay. UI kan ada UI. Oke, UI. Nggak cuma teman-teman UI. Amin. Oke, saya selaku Charlie mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Aulia yang telah berkenan hadir untuk podcast episode kedua ini. Terima kasih kembali, Kak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa. Dah.